Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah keluar dunia magma, Xiaoyan pun mencari kakaknya di Black Corner, dan Xiaoyan tidak menyangka kakaknya telah diincar oleh Pan Lao, ketua sekte darah, yang pada akhirnya Xiaoyan kembali bertemu lagi dengan Pan Lao, setelah 2 tahun lamanya, dan dalam pertarungan ini Pan Lao pun berhasil dikalahkan oleh Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan pun menatap markas Han Feng, di kota Feng, dan mengatakan, Han Peng, pasti aku akan membalaskan dendam 2 tahun lalu yang gagal. Kemudian Xiaoyan pun melihat para anak buah Pan Lao, yang masih tersisa dan mereka masih bertarung. Xiaoyan pun mengatakan kepada mereka bahwa Pan Lao telah aku kalahkan. Namun mereka tidak mempercayai hal itu, karena Pan Lao salah satu orang kuat di Black Corner, mana mungkin kalah dengan bocah. Xiaoyan berkata lagi, Pan Lao telah dikalahkan olehku. Xiaoyan sang metik glory dari akademi. Namun mendengar hal itu para anak buah Pan Lao masih tidak percaya karena mereka tahu Xiaoyan dia telah mati 2 tahun lalu dimakan piton api. Tentu saja yang membuat mereka pun kembali bertarung. Xiaoyan yang melihat mereka tidak percaya, akhirnya Xiaoyan marah dan langsung menyerang salah satu anak buah Pan Lao, yang membuat dia pun terbantai. Dan sekarang para anak buah Pan Lao yang melihat tatapan mengerikan dari Xiaoyan, mereka percaya itu adalah Xiaoyan yang ternyata masih hidup. Xiaoyan mengatakan agar mengatakan kepada Han Feng, aku telah kembali. Katakan itu kepada Han Peng. Xiaoyan sang metik glory telah kembali dan akan membalas dendam yang belum tuntas. Akhirnya sekarang para anak buah Pan Lao pun mereka melarikan diri. Mereka akan mengatakan kepada Han Peng bahwa Xiaoyan ternyata masih hidup. Akhirnya perang besar pun telah usai. Xiaoyan langsung berterima kasih kepada semuanya, telah membantunya untuk menyelamatkan kakaknya. Lin Yan pun mengatakan, Xiaoyan jangan terlalu sopan seperti itu, kita ini adalah seorang teman dan sesama penjual rokok Magnum. Setelah itu Xiaoyan pergi menanyakan kepada Xiaoli bagaimanakah keadaannya sampai sekarang. Xiaoli pun menjawab, aku dan organisasi aku baik-baik saja walaupun banyak yang gugur. Xiaoyan teringat perkataan ketua Sukian mengatakan Xiaoli sebelumnya masuk ke dalam hutan dan menjadi lebih kuat, dan Xiaoyan memang melihat sekarang Xiaoli telah menjadi kuat. Xiaoyan pun kebingungan bagaimanakah Xiaoli bisa menjadi kuat seperti ini. Xiaoyan melihat ada aura kematian yang terpancar dari tubuh Xiaoli. Dalam hatinya Xiaoyan dia sangat khawatir kepada kakaknya. Dengan spiritual yang tinggi Xiaoyan jelas mengetahui hal tersebut. Melihat yang dipancarkan Xiaoli, Xiaoyan melihat Xiaoli akan menghadapi kematian. Akhirnya Xiaoyan menanyakan apa yang terjadi selama 2 tahun ini, ketika dirinya menghilang di telan piton api. Xiaoli yang mendengar perkataan Xiaoyan dia tertunduk. Xiaoyan tahu ada sesuatu hal yang buruk pasti yang terjadi kepada kakaknya. Xiaoli menceritakan semuanya semenjak Xiaoyan telah ditelan oleh piton api. Dirinya merasa hancur, harapan satu-satunya telah hilang. Xiaoli merasa putus asa kepada kehidupan ini, dan dia pun sangat marah kepada organisasi hitam, yang pada akhirnya aku memutuskan untuk membuat organisasi, dan membalaskan apa yang telah mereka lakukan kepadamu. Setelah kamu tiada, harapan klan Xiaoyan sudah tidak ada, dan harapanku juga telah hilang. Hidupku dalam 2 bulan dalam terpuruk, yang pada akhirnya setelah aku membuat organisasi aku mencoba untuk membalaskan dendam kepada mereka. Namun aku juga tahu dengan kekuatanku yang dulu, yang di peringkat Doling, aku tentu saja tidak akan mungkin mengalahkan mereka. Itu sangat mustahil. Walaupun seperti itu, aku telah berusaha apa yang telah aku mampu. Walaupun aku kehilangan nyawaku, aku tidak peduli. Karena harapanku telah tiada. Aku hanya ingin membalaskan dendam atasmu dan klan Xiao. Aku beberapa bulan mencoba menghancurkan organisasi hitam itu dengan kekuatanku seadanya. Aku pun berperang dengan mereka. Namun tentu saja aku yang masih di peringkat Doling. Aku pun terdesak dan hampir sekarat mati. Dan kemudian aku masuk ke dalam hutan untuk melarikan diri. Xiaoyan semakin penasaran apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan itu. Mengapa kekuatan kakaknya meningkat? Xiaoli dia menceritakan ketika dia masuk ke dalam hutan dalam keadaan kritis. Dia pun menemukan barang aneh di kedalaman hutan itu. Salah satunya pil dalam sebuah kotak. Dalam kotak tersebut tertulis mampu meningkatkan kekuatan Doling menjadi ke tingkat doang. Namun resiko yang diterima setelah memakan pil tersebut, maka kehidupannya akan berakhir dalam waktu 3 tahun mendatang. Mendengar perkataan Xiaoli, kekuatan yang Xiaoli dapatkan akan diganti dengan nyawanya sendiri. Xiaoyan dia sedih. Xiaoli berkata dia tidak punya pilihan lain, karena dia telah kehilangan harapannya untuk apa hidup. Xiaoli menanyakan sebenarnya pil jenis apakah pil tersebut kepada Xiaoyan. Xiaoyan berkata sepertinya itu adalah pil melahap kehidupan.
Xiaoli dia terkejut dengan pengetahuan Xiaoyan dengan pil obat. Xiaoyan sekarang dia bersedih mendengar kakaknya telah memakan pil tersebut yang tentu saja kehidupan kakaknya hanya berakhir dalam waktu 3 tahun ini. Xiaoyan pernah mendengar dari gurunya, bahwa pil pemakan jiwa dengan memberikan kekuatan namun akan menghilangkan jiwanya ini adalah pil tingkat tinggi. Pil ini berada di tingkat 7, Xiaoyan pun mengatakan bahwa pembuat pil ini sudah tidak ada di benua. Xiaoyan berkata formula untuk membuat pil itu juga sepertinya sudah tiada. Dan Xiaoyan bertanya mengapa kakak memakan pil itu. Bukankah sudah tahu apa akibatnya jika memakan pil itu? Xiaoli mengatakan lagi, aku sudah putus asa ketika mengetahui kamu telah mati di telan piton api 2 tahun lalu. Karena kehidupanmu lebih berharga, aku tidak peduli lagi dengan kehidupanku. Namun Xiaoyan mengatakan kakak kehidupan kakak juga sangat berarti bagiku dan juga klan Xiao. Kemudian setelah itu, Xiaoli pun langsung memberikan pil itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun langsung mengambil pil tersebut. Dan Xiaoyan yang melihat pil tersebut ternyata di dalamnya ada sebuah segel. Xiaoyan melihat pil itu berwarna merah gelap. Xiaoyan mengatakan apakah kakaknya mendapatkan benda lain di saat mendapatkannya. Kemudian Xiaoli langsung mengeluarkan sebuah gulungan merah dan diberikan kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengatakan ini seharusnya adalah formula untuk membuat pil pemakan jiwa ini. Xiaoli berkata dengan ini sepertinya kita bisa membuat banyak pil memakan jiwa untuk klan Xiao. Sepertinya klan Xiao akan menang melawan Mystic Cloud, jika kita memiliki pil ini. Namun sayang Xiaoyan mengatakan tentu saja aku belum mampu membuat pil ini. Ditambah lagi pil ini berisiko. Jangankan membuat pil secara banyak, membuat satu pil saja mungkin guntur akan menyambarku. Bahkan mungkin sebelum aku menyempurnakannya. Aku bisa saja mati tersambar petir. Ditambah lagi pasti akan terjadi ledakan yang sangat mengerikan ketika memurnikannya, itu akan memicu para orang-orang kuat datang ke tempat kita, yang sudah kita ketahui saat guru Xiaoyan saja yang memurnikan pil tingkat 6 saja, ledakannya sangat luar biasa terjadi, dan bayangkan jika Xiaoyan yang membuat pil tingkat 7. Xiaoyan berkata kakak, jadi kakak sudah 2 tahun memakan pil ini, kakak memiliki waktu 1 tahun lagi. Xiaoli mengatakan benar. Xiaoli dia langsung memberikan gulungan tersebut kepada Xiaoyan. Karena gulungan itu tidak akan berguna baginya. Mungkin itu akan berguna bagi Xiaoyan yang seorang alkemis. Xiaoyan mengambil gulungan itu dan berkata, kakak dalam waktu 1 tahun tersisa aku akan mencarikan obat agar kakak tidak meninggal dalam waktu 3 tahun ini. Xiaoli berkata terima kasih. Xiaoyan mengatakan, kakak jangan beritahu siapapun hal ini kepada orang lain. Xiaoli pun mengangguk dan berkata Xiaoyan bawa pil terakhir ini bersama kamu. Xiaoyan mengambil pil itu dan akan memeriksanya. Aku akan berusaha mencarikan obat penawarnya. Kemudian Xiaoyan mengatakan kakak setelah ini, aku akan kembali ke akademi setelah itu. Dalam 2 hari aku akan menuju markas Han Peng untuk membalas dendam. Xiaoli sangat terkejut mendengar itu. Xiaoli berkata bukankah itu sangat berbahaya, ditambah lagi Han Peng sekarang sudah di puncak Do Huang. Dan ditambah lagi dia memiliki api surgawi. Selain itu organisasi hitam masih banyak memiliki seseorang di puncak Do Huang. Aku sangat khawatir kepadamu Xiaoyan. Xiaoyan pun mengatakan kakak jangan khawatir. Seberapa kuat Han Peng dan organisasi hitam? Aku dan juga para murid akademi dan juga para ketua tidak kalah kuat dibandingkan mereka. Jika Han Peng memiliki 1 api surgawi, aku memiliki 2 api surgawi. Xiaoli yang mendengar itu dia pun sangat kaget. Xiaoli bertanya sebenarnya sekarang kamu berada di tingkat apakah sekarang? Xiaoyan pun mengatakan kakak aku sekarang berada di puncak Doang. Dan sepertinya sebentar lagi aku akan menerobos tingkat Do Huang. Xiaoli dia sangat kagum kepada adiknya. Xiaoyan memang benar-benar harapan klan Xiao. Xiaoli meminta Xiaoyan untuk mengajaknya ke akademi. Xiaoyan berkata kakak memang tujuanku ke sini datang untuk menjemput kakak. Akhirnya setelah percakapan panjang, Xiaoyan dan yang lain mereka telah bersiap kembali ke akademi. Xiaoyan dan para murid akademi dalam pun telah menuju akademi kembali. Mereka pulang menggunakan grifter. Singkat cerita Xiaoyan dan para murid telah tiba di akademi. Xiaoyan langsung menemui ketua pertama. Ketua pertama pun mengatakan Xiaoyan akhirnya kamu telah kembali. Mengapa kamu begitu lama? Xiaoyan meminta maaf dia berkata bahwa tadi nongkrong terlebih dahulu dengan para murid lain di warung kopi sambil menghisap rokok Magnum. Jadi sedikit lama. Setelah itu Xiaoyan menceritakan semuanya yang telah terjadi di Black Corner bahwa dia telah mengalahkan Pan Lao. Ketua pertama pun dia sangat senang Xiaoyan yang berhasil mengalahkan Pan Lao yang menjadi antek-antek Han Feng. Ketua pertama pun mengatakan kepada Xiaoyan bahwa ia telah membicarakan dengan para ketua.
Kita akan menyerang Han Feng dalam waktu 2 hari ini. Xiaoyan sangat bersemangat untuk menyerang markas Han Feng. Untuk membalaskan dendam gurunya, singkat cerita para ketua dan para murid yang telah berlevel Doling dan Doang mereka pun telah bersiap untuk menuju markas Han Feng. Untuk membalaskan dendam apa yang telah dilakukan Han Feng, ketua pertama dan para murid mereka sangat marah atas apa yang dilakukan Han Feng 2 tahun lalu yang menyerang akademi. Dan sekarang Xiaoyan dan para ketua, mereka akan menyerang markas dari Han Feng yang ada di Black Corner. Sekarang Xiaoyan dan para ketua telah pergi menuju markas Han Feng menggunakan grifter. Kemudian cerita pun berpindah kepada tempat organisasi Han Feng. Tiba-tiba beberapa orang yang terluka langsung menghampiri Han Feng. Mereka itu adalah para pasukan Pan Lao, yang di episode sebelumnya, mereka telah dikalahkan oleh Xiaoyan. Mereka pun melaporkan bahwa Sang Matic Glory Xiaoyan telah muncul kembali. Han Feng mendengar itu dia tidak percaya Xiaoyan yang ternyata masih hidup selama ini. Han Feng mengatakan apakah benar Xiaoyan masih hidup? Bukankah dia telah ditelan oleh piton api? Kemudian para prajurit itu mengatakan, benar ketua Han Feng, dia telah muncul kembali bahkan ketua sekte darah Pan Lao, berhasil dikalahkan olehnya. Mendengar itu, Han Feng dia sangat marah. Han Feng pun murka dia tidak mengira Xiaoyan ternyata masih hidup setelah ditelan oleh piton api. Dalam ruangan itu terdapat orang-orang kuat dari organisasi hitam. Namun mereka yang kembali mendengar nama Xiaoyan, Sang Matic Glory telah muncul kembali, tentu saja mental mereka pun langsung turun. Tentu saja raut muka mereka ketakutan setelah mendengar itu semua. Itu semua karena Pan Lao adalah 10 orang terkuat dari organisasi hitam. Ditambah lagi Han Feng telah pernah dikalahkan oleh Xiaoyan. Ketika mencoba mengambil inti api merah di akademi dalam, Han Feng mengatakan sepertinya Xiaoyan yang telah bangkit dari kematiannya. Dia akan mencari semua orang yang terlibat 2 tahun lalu ke penyerangan akademi. Cepat atau lambat sepertinya Xiaoyan akan datang ke sini untuk menghajar kita. Kemudian salah satu orang mengatakan, salah satu cara untuk mengalahkan Sang Matic Glory Xiaoyan, kita harus menyerang dia secara bersama-sama. Kemudian orang-orang yang berada di situ pun, mereka memikirkan hal itu adalah hal yang paling terbaik untuk mengalahkan Xiaoyan. Han Feng pun langsung tersenyum mendengar ide tersebut. Kemudian Han Feng pun telah menyuruh beberapa orang untuk mengawasi Xiaoyan. Nanti, ketika Xiaoyan lengah berada dalam keadaan sendiri, kita akan menyerang mereka secara bersama-sama. Mungkin cara itu kita bisa mengalahkan Xiaoyan. Han Feng pun mengatakan siapapun yang telah berhasil membunuh Xiaoyan, aku akan memberikan pil yang sangat berharga untuk kalian semua. Itu balasanku kepada kalian jika kalian mampu mengalahkan Xiaoyan. Para penjahat organisasi hitam yang mendengar perkataan Han Feng, mereka pun menyetujui dengan kesepakatan ini. Dan sangat senang mereka akan mendapatkan pil yang berada di tingkat tinggi. Kemudian Master Gold dan Master Silver. Dia merasakan ada kekuatan besar dari selatan yang menuju ke arah sini. Dan begitu pula Han Feng juga merasakan ada beberapa kelompok yang sedang menuju ke arah sini. Han Feng pun mengatakan ini adalah aura orang-orang dari akademi dalam. Sepertinya mereka telah mulai menuju ke arah sini. Dan Han Feng juga merasakan aura panas yang tidak biasa. Dan bahkan api surgawi yang berada di dalam tubuh Han Feng pun langsung merasa ketakutan dengan hawa panas ini. Namun Han Feng belum mengetahui siapakah pemilik hawa panas ini. Han Feng pun tidak percaya api surgawi miliknya ketakutan. Yang sudah kita ketahui mungkin api surgawi Han Feng ketakutan oleh api surgawi dari inti api merah yang telah ditelan oleh Xiaoyan. Tentu saja inti api merah ini memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan api surgawi milik Han Feng. Singkat cerita Xiaoyan dan para ketua dan juga para murid dari Gerbang Pan, mereka semua telah berada di tempat organisasi hitam. Xiaoyan pun sebelum melakukan push rank kepada markas Han Feng, Xiaoyan pun berkata kepada ketua pertama, aku dapat merasakan aura dari para pasukan dari organisasi hitam, mereka yang sudah tercium dari sini, dan begitu pula ketua pertama dia juga telah merasakan orang-orang dari organisasi hitam itu. Kemudian ketua pertama pun berkata banyak orang dari organisasi hitam itu telah bertingkat Do Huang. Walaupun seperti itu untung saja para pasukan akademi lebih banyak daripada para prajurit organisasi hitam. Kita akan menang jumlah dalam pertempuran ini. Tapi tetap pertempuran ini akan sulit, walaupun aku sendiri telah bertingkat Dozong. Namun di pihak lawan ada Master Gold dan Silver yang menggabungkan kekuatannya bisa menahanku. Ditambah lagi Han Feng dia sangat kuat, dan lagi dia memiliki api surgawi. Mungkin para murid akademi akan sedikit kewalahan jika berhadapan dengan Han Feng. Xiaoyan pun menyadari para pasukan akademi memanglah banyak yang masih Epic Glory. Namun Xiaoyan berkata, ketua pertama tenang saja serahkan Han Feng kepadaku aku akan membuat dia menjadi turu. Xiaoyan mengatakan kepada ketua Sukian, jika pertempuran ini sudah selesai dan kita menang,
Aku harap ketua pertama dapat menyerahkan Han Peng kepadaku. Kemudian ketua pertama pun mengetahui niat dari Xiaoyan. Xiaoyan, apakah kamu berniat untuk mengambil api surgawi milik Han Feng? Xiaoyan pun hanya tersenyum. Ketua pertama menambahkan, Xiaoyan, bukankah seorang alkemis hanya mampu menggunakan satu api surgawi? Bahkan sekarang kamu memiliki dua api surgawi. Dan terlebih kamu juga ingin api surgawi milik Han Peng. Namun Xiaoyan pun mengatakan mendapatkan api surgawi adalah hal yang sangat luar biasa. Namun aku juga merasakan hal menderita ketika aku menyempurnakan inti api. Mungkin jika aku menyempurnakan inti api Heart Flame milik Han Feng, aku bisa saja mati. Namun selalu ada kesempatan dalam hal mematikan. Ketua pertama pun hanya terdiam-diam mengetahui penderitaan Xiaoyan ketika mendapatkan inti api itu. Memanglah tidak mudah. Ketua pertama pun mengatakan bahwa aku akan menyerahkan Han Feng setelah pertempuran besar ini selesai. Setelah pertempuran ini kamu bisa memanggilku Yao Yunxi. Xiaoyan tahu hanya orang tertentu yang dapat memanggil seorang Dozong dengan nama itu. Dengan ini sepertinya ketua pertama pun mengakui kekuatan Xiaoyan, dan hubungan mereka pun akan semakin dekat. Kemudian ketua pertama pun mengatakan hari ini adalah hari di mana untuk kita membalas apa yang telah mereka lakukan. Itu adalah sebuah penghinaan besar. Mendengar perkataan itu para murid akademi pun mereka bersemangat dalam pertempuran ini. Mereka pun berteriak, ayo kita melakukan push rank. Singkat cerita mereka pun dengan serentak menuju kota Han Peng. Yang terlihat ternyata kota Han Peng terlihat sepi seperti kota hantu. Tidak lama setelah itu beberapa orang pun langsung muncul dari salah satu rumah, dan langsung terbang ke atas langit. Yang tidak lain itu adalah Han Peng dan organisasi hitamnya. Ketua pertama pun mengatakan, aku akan membalaskan apa yang telah kalian lakukan 2 tahun lalu. Kalian telah mengacau akademi dalam dan sekarang aku akan membalas kalian semua. Cerita pun berpindah kepada Han Peng. Han Peng pun melihat sekitar dari ketua pertama. Tiba-tiba dia pun tertuju kepada seseorang. Dia melihat ternyata itu adalah Xiaoyan, yang telah muncul dari kematian. Han Peng masih belum percaya ternyata Xiaoyan masih bisa hidup. Setelah ditelan oleh piton api, Han Peng pun bertanya-tanya bagaimana kamu masih bisa hidup sampai sekarang Xiaoyan. Kemudian Han Peng menambahkan, ternyata api surga yang membuat takut Heart Flame milikku adalah Grand Lotusmu. Aku tidak mengira api surgawimu yang berada di tingkat lebih rendah dariku mampu menakuti api surgawi milikku. Han Feng belum mengetahui Xiaoyan telah menelan inti api merah. Kemungkinan besar api surgawi milik Han Peng ketakutan oleh inti api merah Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun dengan amarah bergelora dia pun menatap Han Peng. Dan dia berkata, Han Peng, kamu sungguh beruntung di saat pertarungan sebelumnya kamu berhasil lolos. Dan masih hidup sampai sekarang namun kali ini aku tidak akan membiarkan kamu lolos seperti waktu itu. Han Peng yang mendengar itu tentu dia pun juga marah. Dan dia berkata, Xiaoyan, di saat pertarungan waktu itu, apakah kamu tidak sadar kamu menang? Dengan bantuan kekuatan dari orang tua yang sudah mati. Jika kamu menggunakan kekuatanmu sendiri, kamu tak akan mungkin menang dariku. Mendengar hal itu Xiaoyan pun langsung mengeluarkan aura kekuatannya. Ini semua sebagai jawaban apa yang dikatakan oleh Han Peng. Sekarang Xiaoyan yang telah keluar dari dunia magma, dia telah menjadi sangat kuat. Xiaoyan berkata, sekarang aku tak butuh kekuatan dari guruku lagi. Aku akan menghajarmu dengan kekuatanku sendiri Sang Matic Glory 40.000. Aku akan membalaskan dendam apa yang telah kau lakukan kepada guruku Han Peng. Han Peng menjawab, aku khawatir dengan kekuatanmu kau tak akan mampu menghadapiku Xiaoyan.